Kita buka dulu ya. Ya, baik kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di kesempatan malam Selasa ya, Selasa malam Rabu, kita bisa berjumpa dan bertatap muka. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya hormati dari kepengurusan Operasi Syariah KSPPS Keluarga Indonesia Berdaya atau disingkat dengan KOSKIP, dan juga saya hormati dari pihak manajemen Aulia Shop ya, yang mungkin di sini ada salam kenal Pak Ansori Ahmad. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Hidayat. Panggilannya dapat dipanggil Dedi atau panggil Dayat, terserah Pak ya, nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim. dari tim Koperasi Keluarga Indonesia Berdaya, di sini ada ketua pengawas kami Bapak Sahabudin, pengawas umum, dan juga ada pengawas syariah kami Ustadz Jenul Mutakin, dan juga anggota pengawas Bapak Ustadz Muhtarom ya. Ada tulisannya Bekasi Utara. Cinta betul Bekasi Utara Pak Muhtarom ini. Ya. Lalu juga ada pengelola kami Bapak Adi, untuk masuk di staf di pengelola Koperasi Koskip, dan saya di operasionalnya Pak, di bagian operasional. Ya, untuk ketua koperasi untuk saat ini memang belum bisa hadir mungkin karena tadi juga kelihatannya lagi sibuk banget, ada beberapa hal yang harus dilakukan, tapi tidak masalah kita lanjut saja. Mungkin sedikit perkenalan untuk Koperasi Syariah Keluarga Indonesia Berdaya ini atau singkatannya KOSKIP ini baru kebentuk Pak. Ya, baru kebentuk dan baru keluar izinnya di bulan Juni. Di bulan Juni tahun 2022, dan untuk saat ini keanggotaan baru berkisar di pendiri ya di 20 orangan. Ya, untuk kantor kita juga sedang renov. Oke. Kedengaran nggak? Jelas nggak? Kedengaran sih yang Alhamdulillah jelas Pak. Oh gitu. Ya. Jelas, Jadi Pak Dedi. jelas ya. Singkatnya kita memang baru terbentuk dan baru mau jalan operasional. Makanya kita sangat membutuhkan ya namanya aplikasi untuk koperasi jasa keuangan, khususnya karena kita di KSPPS ya untuk izinnya koperasi syariah untuk apa namanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, beberapa hal memang saya sudah mengikuti Aulia Shop dari grup yang saya ikutin. Ini agak lumayan menarik gitu ya di programnya Aulia Shop. Jadi pernah juga saya mengundang Pak siapa waktu itu ya dari Bandung kalau nggak salah. Kebetulan saya megang koperasi yang satu lagi yang berada di Babelan ya waktu itu, pernah ketemu juga dan udah pernah pesan presentasi juga. Dan keinginan kita sih memang ada, karena ini memang awal, keinginan kita ya salah satunya adalah program aplikasi untuk koperasi simpan pinjam, tapi yang syariah ya Pak ya, yang syariah. Dan satu lagi memang kita juga sesuai dengan visi misi kita di Koskip ini, kita juga kepingin ke arah digitalisasi ya, karena memang tuntutan dari Dinas Koperasi dan Kementerian Koperasi agar semua koperasi ini sudah masuk ke era digital. Nah, mungkin perkenalan singkat itu saja Pak. Saya persilakan untuk dari Aulia Shop bisa memperkenalkan diri dan mungkin bisa langsung siapa yang akan presentasi Pak. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Malam ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukurillah wa warahmatullahi ni'matillah wabarakatuh. wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sebelumnya saya konfirmasi dulu untuk suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak ya? Bisa. Jelas. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kepada Bapak-Bapak pengurus Koperasi Syariah yang hadir di sini semua yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya adalah wakil dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo, cuman kebetulan kalau saya ada domisili di daerah Jawa Timur, daerah Kabupaten Blitar, di dekat makam proklamator, Pak. Jadi kebetulan saya adalah tim trainer yang mewakili dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin gitu. Jadi untuk koperasi syariah sendiri itu apabila memang Bapak tertarik dengan produk dari PT Aulia Soft, ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti setelah kita presentasikan ini menjadi jalinan tali silaturahim antara kami PT Aulia Soft dengan koperasi Bapak-Bapak yang dikelola saat ini. Mudah-mudahan dan kedepannya mudah-mudahan nanti juga bisa membawa keberkahan dunia sampai akhirat tentunya seperti itu. Jadi tidak perlu panjang lebar karena waktu juga terus berjalan. Kita langsung untuk presentasi Core Aulia Soft-nya Bapak ya, supaya nanti bisa dilihat, saya bisa tunjukkan fitur-fiturnya apa saja sih yang ada di software Aulia Soft ini, di program Aulia Soft ini, apakah memang sudah benar-benar mampu mengcover semua kebutuhan dari koperasi Bapak-Bapak atau belum, nanti bisa dilihat dan nanti ada sesi tanya jawab setelah kami presentasikan. Oke. Nah, ini tampilannya bisa terlihat Bapak-Bapak ya. Oke. Ini adalah tampilan dari program Aulia Soft yang kita gunakan presentasi kali ini adalah milik BTM Sinar Surya Turi Sleman. Nah, ini. Jadi kita yang untuk presentasi kita menggunakan program aplikasi Aulia Soft yang versi simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah. Dan alhamdulillah memang kami berangkatnya itu dari syariah, Pak. Jadi ketika ada koperasi yang versi umum konven, nah itu meminta kami untuk membuatkan itu adalah pengembangan. Kalau memang dasarnya kami berangkat dari syariah gitu. Oke, langsung kita tunjukkan. Di sini ada beberapa fitur yang perlu diketahui. Di sini ada kita tandai dengan map warna hijau, map warna merah, dan map warna kuning, Bapak-Bapak. Yang di map warna hijau ini adalah fitur
untuk menginput data yang berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan simpanan. Jadi mulai mendaftar anggota simpanan, transaksi tabungan, data anggota online, proses tabungan harian, buku tabungan, pokoknya yang berkaitan dengan tabungan. Lalu yang kedua ada map warna merah. Di sini ada fitur map warna merah ini adalah untuk menginput data yang berkaitan dengan pembiayaan dan pinjaman. Jadi di sini menunya ada daftar anggota pinjaman, daftar akad, transaksi pencairan, transaksi angsuran, dan sebagainya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Lalu selanjutnya yang ketiga di sini ada map warna kuning. Di sini ada fitur yang dipergunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan yang di situ yang tidak ada kaitannya dengan simpanan ataupun pembiayaan. Semisal ada biaya transport, biaya konsumsi, biaya rapat, atau mungkin pendapatan dari sektor unit yang lain dan sebagainya. Nah, itu penginputannya ada di sini. Di sini menunya ada transaksi keuangan, proses keuangan, laporan keuangan ini untuk menampilkan laporan neraca, laba rugi, neraca detail, dan lain sebagainya, itu semua di sini. Lalu ada laporan kas, kas fisik, dan laporan jurnal harian. Nah, jadi kalau yang di bawah ini, yang di kotak ini adalah apa namanya akun detail. Lalu yang di atas ini, nah yang kecil-kecil ini adalah akun general. Akun general di sini tempatnya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah akun detailnya. Jadi nanti bisa transaksi lewat sini ataupun juga lewat akun yang di atas ini. Oke, kita tunjukkan untuk yang pertama yang berkaitan dengan simpanan. Nah, yang berkaitan dengan simpanan di sini ada menu daftar anggota simpanan. Kita buka. Daftar anggota simpanan ini adalah untuk menginput data anggota. Jadi maksudnya hanya data anggota saja, belum mentransaksikan. Sebentar. Apa kok no respon ini? Isinya kayaknya kecapean seharian belum istirahat ini, Pak. Sebentar. Nah, sudah. Nah, kita exit dulu, kita mulai lagi daftar anggota simpanan. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah untuk membuatkan rekening tabungan. Jadi kalau dalam koperasi itu ada namanya rekening simpanan pokok. Nah, ini simpanan pokok wajib. Jadi ada lagi simpanan saham pokok khusus. Jadi memang ada koperasi itu yang menerapkan sistem ini juga ada. Lalu ada penyertaan, ada wadiah umum. Nah, lalu ada wadiah DP istisna, wadiah kurban, haji, umroh, sekolah, hari raya, beras, walimah, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya di bawah ini ada mudorobah. Mudorobah 1 MD ini adalah kepanjangan dari mudorobah umum.
Nah, seperti itu. Jadi terus ada lagi di bawahnya mudharabah 1, 3, 6, 12 ini adalah mudharabah berjangka. Lalu ada lagi mudharabah muqayyadah sektoril juga ada di sini kalau memang nanti dari koperasinya menerapkan produk tersebut. Nah, kita contohkan dulu satu saja dulu, kita buatkan apa namanya, semisal nama tempat tanggal lahir. Nomor KTP. Nah, lalu di sini kita pilih semisal wadiah umum. Nah, wadiah umum ini untuk tabungan sukarela. Lalu kita klik simpan. Jadi kalau memang mau menghendaki data tersebut mau dilengkapi, mau diisi foto, KTP, tanda tangan, itu juga sudah ada fiturnya, sudah kami siapkan. Tergantung nanti dari lembaganya mau diterapkan atau tidak, seperti itu. Kita contohkan, kita klik simpan. Sorry, maaf Pak. Maaf sebentar Lalu, Pak Ansor. Pak Ansori. ya, Ya maaf sebentar Pak. Pak, supaya nggak lupa kita apa nggak bertanya sambil berjalan aja gimana Pak ya? sambil berjalan gimana maksudnya? Ya untuk mengajukan pertanyaan begitu. Apa diperkenankan atau nanti saja? Takutnya ada yang lupa gitu. Saya rasa kalau nanti langsung ke sesi pertanyaan, saya nanti khawatirnya ada sebagian yang terlewatkan untuk penyampaiannya, Pak. Oh gitu ya. Oke Pak. Jadi saya sampaikan dulu ya, kita cuplik-cuplik lah istilahnya, sedikit demi sedikit, nanti baru ke sesi pertanyaan. Dan ini kan juga saya saya rekam juga Pak, nanti bisa nanti hasilnya kalau memang mau di share nanti bisa kita share. Oke, selanjutnya kita langsung ke transaksi. Nah, ini ada yang kedua yaitu transaksi tabungan. Caranya seperti ini, klik tambah, cari data atas nama Sutisna. Nah, lalu di sini cari kode sandi 171 untuk setoran awal. Lalu enter, misal 2.500.000. Lalu simpan. Nah, seperti ini. Begini dan seterusnya. Jadi nanti simpel aja, setelah dimasukkan data anggota itu langsung tinggal ditransaksikan. Semisal tambah lagi hari besoknya transaksi lagi, tinggal klik tambah lagi, transaksikan lagi atas nama Sutisna lagi, seperti itu. Lalu di sini gunakan sandinya 111 untuk setoran tunainya. 300.000. Nah, enter, selesai seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, data anggota online. Data anggota online ini adalah dipergunakan untuk melihat data anggota yang beda kantor. Jadi semisal koperasinya sudah memiliki kantor lebih dari satu, maka data itu bisa terkoneksi antar kantor dan bisa dilihat ini data anggota semisal kantor cabang 2, kantor cabang 3 dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilihat. Lalu proses tabungan harian, ini untuk memproses tabungan. Nah, tinggal klik proses untuk memproses transaksinya. Selanjutnya ada buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor ini adalah untuk melihat rekening korannya. Nah, Sutisna, rekening korannya. Semisal di sini kita mulai dari 01.
Nah, di sini rekod transaksinya langsung muncul seperti ini. Jadi kalau di perbankan itu namanya rekening koran gitu. Jadi nanti bisa aja nanti anggota itu saya minta rekening koran data rekod transaksi mulai Januari sampai Desember gitu semisal, nanti bisa diterbitkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada register tabungan. Register tabungan ini fungsinya untuk melihat datanya semua anggota dan berapa nominalnya. Nah, kita baru punya data rekening simpanan wadiah itu 2 orang, yaitu atas nama Sumarsono dan Sutisna. Jumlah total keseluruhan saldo akhirnya ada 13.700.000 sekian. Itu adalah cara menginput data simpanan. Selanjutnya data pembiayaan. Di sini ada daftar anggota pinjaman. Caranya di sini. Nah, ini di sini kita klik tambah. Cara menginputnya ya sama seperti menginput data simpanan tadi, cuman untuk produknya kita tinggal pilih. Ada di sini piutang murabahah, ijaroh, istisna, mudorobah, musyarakah, kodrahan, salam, ataupun ada unit sektor real. Jadi nanti tinggal pilih. Jadi ketika koperasi Bapak mau menerapkan produk semua ini ya boleh saja yang ada di sini, atau mungkin untuk tahap awal cari akad yang paling mudah dan simpel, murabahah dulu mungkin ya, boleh, nah, silahkan. Cuman kita sudah sediakan produk-produk yang lainnya apabila memang sudah memungkinkan untuk diterapkan di koperasi Bapak. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada daftar akad. Daftar akad ini adalah untuk menentukan berapa pengajuannya. Nah, semisal ini. Nah, ini kita contohkan. Jadi di sini pengajuan pembiayaannya berapa? 400. Ini contoh yang murabahah ini, Pak. Murabahah. Jadi 4 juta besar pembiayaannya. Jadi murabahah itu adalah pembiayaan jual beli kredit ya Bapak ya. Nah, jadi semisal harga modal pembeliannya itu 4 juta, maka di sini ditulis 4 juta. Selanjutnya marginnya, besar marginnya berapa? 500.000, silakan langsung diisi 500.000. Pinjaman yang keberapa? Ke 1, jangka waktu 10 bulan. Semisal bulanan, flat atau anuitas. Misal kalau memang flat ya klik flat. Selanjutnya nanti di sini akan muncul rincian wajib pokok per bulan adalah 300.000. Kenapa kok 300.000? Bukannya 4 juta dibagi 10 adalah 4 juta. Karena di sini ada uang muka 1 juta. Nah, uang muka ini akan mengurangi pokok secara otomatis, Bapak. Otomatis di sini akan muncul. Seperti itu. Nah, kartu angsurannya itu munculnya akan seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Jadi, angsuran pokok 300, margin jasanya adalah 50.000. Maka jumlah total yang harus dibayar setiap bulan adalah 350.000 karena memang sudah ada DP 1 juta dari nilai pokok 4 juta. Jadi DP itu Pak, uang muka itu dia mengurangi pokok namun tidak mengurangi jasa. Seperti itu. Tidak mengurangi margin. Gitu. Nah, oke, selanjutnya tahap terakhir dalam proses penginputan data pembiayaan adalah transaksi pencairan. Nah, di transaksi pencairan ini nanti silahkan dimasukkan datanya sandi transaksi semisal piutang murabahah. Nah, di sini misal Sumarsono gitu. Nanti otomatis di sini akan muncul nominalnya tadi gitu.
Gita Sumarsono yang Mundoroboh. Nah, selanjutnya nanti kalau memang administrasinya ada, silahkan nanti diisikan administrasi. Kalaupun ada materainya, berapa biaya materai juga langsung bisa diisikan di sini. Nah, proses pencairannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan ini adalah untuk melihat transaksi yang sudah diinput angsuran ataupun pencairan, nanti dia akan muncul di antrian bawah sini. Jadi kita bisa langsung cross check transaksi yang sudah kita input benar atau salah. Apabila salah boleh dihapus dan transaksinya diulang gitu. Selanjutnya di sini proses pembiayaan adalah untuk memproses transaksinya. Buku angsuran kantor ini untuk menampilkan rekening koran. Jadi seperti halnya rekening koran tabungan tadi, kalau ini adalah rekening koran untuk angsuran. Jadi nanti rekening korannya itu bisa dari awal tahun sampai akhir tahun misal. Tapi kalau memang bukanya nanti mulai transaksinya di bulan Juli, nah, semisal nanti di akhir tahun mau melihat rekodnya rekening koran angsuran itu ya yang bisa dilihat adalah dari mulai bulan Juli sampai Desember begitu dan seterusnya. Lalu di sini ada register pembiayaan. Register pembiayaan ini fungsinya sama seperti yang register tabungan tadi. Nah, di sini tinggal dipilih kalau untuk murabahah itu kode sandinya 003. Di sini langsung klik preview normal. Nah, akan muncul nama pembiayaan murabahah itu 2 orang atas nama Sayyid dan Sumarsono. Nominalnya di sini adalah 3.762.000. Nah, ini ada marginnya sekian 591. Nah, dari total ini semua langsung bisa kita lihat di laporan neraca. Nah, setelah kita selesai di sini baru kita bisa melihat laporan neraca, yaitu di map warna kuning itu ada di laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini langsung kita menuju neraca saldo yang paling atas, kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kasbox hasilnya 10 juta sekian, piutang murabahahnya ada 1.800.000, misal pembiayaan mudharabah ada 2 juta, simpanan wadiah ada 13 juta sekian. Markup murabahahnya ada 400 sekian. Seperti ini. Ini adalah neraca saldo. Kalau neracanya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi perbedaan neraca saldo dengan neraca itu adalah rincian detailnya itu ada di neraca saldo. Tapi kalau neraca itu dia adalah gabungan dari akun serupa, akun sejenis, dia tergabung di dalam neraca. Semisal kas. Kas itu kan ada 2 jenis, ada kas teller sama kas brankas kalau di perbankan itu Pak. Tapi kalau di sini, kalau di neraca ya semuanya akan jadi satu. Tapi kalau di neraca saldo nanti akan dipilah. Kas brankasnya sekian, kas tellernya sekian, begitu dan seterusnya. Dan ini jumlah aktiva dan pasifanya sekian. Dan dipastikan antara aktiva dan pasiva jumlah totalnya balance. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lagi neraca lajur. Nah, neraca lajur ini adalah data laporan neraca lengkapnya ya. Jadi seperti ini. Jadi dari mulai nomor akunnya, nama akunnya, akun debit kreditnya, neraca awal, mutasi debit kredit, neraca saldo, akun neraca laba ruginya, debit kreditnya, semuanya sudah masuk di dalam laporan neraca lajur. Dan ini kalau menggunakan program ini kita tidak harus membuat laporan seperti ini.
kita hanya fokus meng-entry data transaksi saja, maka ini akan dibuatkan secara otomatis oleh program, akan disuguhkan real time oleh program gitu. Lalu ada lagi neraca permen nomor 14. Nah, ini adalah neraca yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri nomor 14. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, hampir sama dengan neraca yang biasa tadi. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi laporan arus kas, rugi laba bulanan, rugi laba akumulasi. Nah, kalau yang bulanan seperti ini, nanti setiap bulan maka akan muncul di sini pendapatan dan biayanya, semuanya nanti akan muncul di sini laporannya. Lalu ada rincian transaksi keuangan, lalu jurnal harian. Nah, yang paling penting adalah di buku besar. Di buku besar ini adalah untuk mengetahui transaksi dalam setiap hari yang berkaitan dengan teller. Nah, itu bisa langsung dilihat di sini. Apa saja yang ditransaksikan dalam sehari semuanya akan muncul di sini. Nah, munculnya seperti ini. Kita coba transaksinya tadi dalam sehari ini tadi ada 3 transaksi. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah menunjukkan saldo kasnya, totalnya yang dipegang teller sejumlah sekian. Inilah nanti yang harus dikoreksi oleh admin bahwasanya nilai kas fisiknya itu harus sama persis dengan data laporan kas yang di programnya, seperti itu. Lalu ada perubahan modal. Perubahan modal ini nanti setiap bulan maka nanti akan berubah. Ketika dari bulan Juli terus lagi nanti sudah berganti ke Agustus, otomatis modal ini akan ada perubahan. Perubahan bisa jadi berkurang karena mungkin banyak biaya yang dikeluarkan ataupun bertambah karena ada penambahan laba. Seperti itu. Jadi itulah transaksi dasar yang bisa kami sampaikan. Untuk selebihnya dan menyingkat waktu mungkin kita bisa langsung mulai untuk sesi tanya jawabnya. Boleh, monggo silakan. Ya, silakan Pak Budi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan paparan dari Pak Ansori, sistemnya sangat baik Pak ya. Cuma mungkin yang ingin saya ketahui gitu Pak ya, maklum nih Pak, bukan orang IT Pak ya. Jadi mohon dimaklumi. Kalau dari sisi aplikasinya saya cukup appreciate. Artinya apa yang apalagi tadi perusahaan Bapak berawal dari koperasi syariah gitu Pak ya. Artinya itu sudah satu kecocokan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sistem keamanannya gimana Pak ya? Karena ini berdasarkan web based Pak ya. Kalau ini versinya desktop Pak. Desktop ya. Ya, versi desktop. Jadi kalau versi desktop ini akan cenderung lebih aman dibandingkan versi web based. Karena apa? Data backup itu nanti bisa disimpan di eksternal HD ataupun FD, flash disk ataupun hard disk. Jadi ketika nanti ada komputer kena virus dan lain sebagainya, nanti tinggal dikembalikan data backupnya, otomatis data sudah kembali normal lagi.
Berarti dengan kata lain ini belum bisa untuk kayak macam pendaftaran online gitu, bagaimana Pak? Kalau untuk pendaftaran online, kita ini bahasanya aplikasi kita ini desktop semi cloud. Jadi tidak pure cloud gitu ya. Nah, kita menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu apa namanya, kopling ya. Kita menggandeng rekanan kopling. Kopling itu adalah koperasi link. Jadi kalau di perbankan ada ATM bersama, tapi kalau di koperasi ada kopling, koperasi link. Jadi nanti kopling inilah nantinya apabila memang sudah ada payung hukumnya yang akan menjadi jembatan transaksi online antar koperasi se-Indonesia, itu nanti kopling ini Pak. Insya Allah seperti itu. Karena memang kita ini saat ini terkendala dengan regulasinya, payung hukumnya kita belum memungkinkan untuk ke sana karena kita bukan produk perbankan gitu. Jadi nanti kalau yang versi online m-banking itu dari kita nanti akan ada namanya aplikasi pendukung, yaitu aplikasi syncing. Jadi nanti ada proses sinkronisasi data dari core Auliasoft versi desktop ke kopling tersebut, dan itu proses itu nanti akan dilakukan secara otomatis real time nanti seperti itu Pak. Artinya sekarang belum gitu Pak ya? Yang belum itu adalah yang untuk memungkinkan transaksi transfer antar koperasi se-Indonesia berbeda badan hukum Pak. Tapi semisal koperasi Bapak sudah memiliki banyak cabang, itu mau transaksi dari kantor 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah memungkinkan dan itu diperbolehkan karena transaksinya masih dalam satu naungan badan hukum koperasi dan tidak berbeda badan hukum gitu. Oke Pak. Mungkin yang lain dulu Mas Dedi, Ya. saya nanti tanya lagi. Mungkin dari saya, Mas Dedi. Boleh, silakan. Tadi Silakan Pak, silakan. menyambung Pak Budi tadi, intinya berarti ini belum bisa misalkan anggota itu melihat saldonya sendiri lewat HP atau apa gitu, belum bisa ya Pak ya? Sudah bisa Pak, sampai saat ini sudah bisa. Jadi nanti ada aplikasi Auliasoft yang versi online itu sudah versi m-banking. Bahkan sudah memungkinkan koperasi itu menerbitkan kartu ATM sendiri dan juga apabila memungkinkan untuk bisa memiliki mesin anjungan tunai mandiri sendiri di depan kantornya juga sudah ready, siap untuk realisasikan. Oh, berarti udah bisa loh Pak Budi itu. Bisa ditampilkan nggak Pak yang versi Android di HP? Kalau yang versi Android HP, sebentar. Saya carikan dulu datanya. Jadi kalau di sini, kalau di transaksinya itu ada di sini Pak, di tabel anggota simpanan. Nah, ini ada anggota itu mau versi online PC atau online EDC gitu Pak. Jadi nanti kalau mau di online EDC, mau dikoneksikan dengan Android-nya, mobile bankingnya, maka nanti status anggota ini akan kita arahkan ke online EDC. Karena bahasa online EDC ini ketika sudah menggunakan akses fasilitas mobile banking, itu otomatis kan mereka ada fasilitas kartu debit. Nah, kartu debit itu
harus ada mesin IDC untuk menggeseknya ketika mau melakukan tarik tunai seperti itu, Pak. Ya, kalau nanti memang sudah memiliki mesin anjungan tunai mandiri sendiri, mesin ATM sendiri, mereka anggota juga langsung bisa tarik tunai di mesin ATM-nya seperti itu. Oke, kalau ke ATM, oke gitu ya Pak ya. Yang penting intinya sih anggota itu bisa ngecek saldonya masing-masing ya. Betul. Jadi Lewat kalau HP-nya ya. untuk DM bankingnya ya sama seperti halnya M-bankingnya perbankan. Nanti bisa Bapak lihat semuanya itu di channel Auliasoft ya. Auliasoft channel nanti di situ mau melihat yang mesin ATM-nya atau transaksi M-bankingnya itu bisa Pak nanti. Nah, silahkan dibuka Itu aja. program berbeda atau program yang tadi dijelaskan Bapak ini? Ya ini Pak, juga. ini core-nya ini Pak, ini ini core-nya. Oke. Jadi nanti untuk keamanan data itu setiap hari harus dilakukan backup. Nah, backupnya itu nanti kita sarankan harus di copy ke eksternal atau mungkin kalau memiliki akun Google Drive bisa disimpan di sana atau yang lebih aman ya di eksternal. Nah, itu. Nah, nanti ketika semisal hari ini kok ternyata ada malware menyerang, rusakkan data program ini gitu. Nah, maka nanti yang akan berbicara adalah data backup hari kemarin. Jadi hari kemarin itu dikembalikan, tinggal diinput ulanglah data yang transaksi hari ini. Jadi nggak ada kalau semisal ada backupnya itu kenapa kok nggak dilakukan setiap bulan saja Pak? Nah, ketika dilakukan setiap bulan, kalau yang terjadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini ternyata sudah tanggal 25 semisal. Nah, pas kena malware langsung kita kembalikan menggunakan data backup yang akhir bulan kemarin, otomatis kan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 harus mengentry ulang. Nah, itu yang pasti akan jadi PR berat. Nah, tapi ketika ada backup data harian, ya semuanya tidak akan bisa terasa berat karena yang perlu diulangi adalah mengentry data pada hari ini saja. Semisal kok setengah hari kena trouble komputer, hang, kena virus dan lain sebagainya, maka ya transaksinya harus diinput dari pagi sampai tengah hari itu aja, yang sore tinggal dilanjutkan lagi seperti itu. Oke. Pak Ansori sedikit bertanya Pak. Pak Muhtaram udah Pak? Belum, masih ada beberapa. Belum, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Sebelum ke yang umum, aku lihat yang detail dulu boleh Kak? Pak Ansori. Boleh. Tadi dalam neraca, dalam tabungan misalkan. Ya. Tadi ada kata-kata proses gitu ya. Proses itu fungsinya untuk apa ya Pak ya? Untuk apakah transaksi ini jalan atau gimana tuh kata-kata proses ini? Jadi proses tabungan ini Pak, jadi kan terkadang ya namanya program ya Pak ya, juga buatan manusia gitu, seperti halnya robot buatan manusia. Cuman ketika transaksi pada hari ini lumayan banyak, mungkin ratusan atau bisa 500 atau 600. Nah, mungkin bisa jadi ada sebagian transaksi yang tidak bisa terintegrasi ke neraca Pak. Semisal seperti itu. Maka ketika itu sudah dicek di neraca, loh ini kok data yang inputan yang atas nama ini nominal sekian kok nggak ikut masuk, maka harus dilakukan proses tabungan harian. Nah, ketika itu kita klik proses, otomatis nanti data itu akan menyesuaikan. Oh ya, ini fungsi proses itu ya. Iya, betul. Artinya dia kalau dalam accounting membukukannya ya, proses membukukannya gitu ya. Oke, betul. Ya. Terus lanjut di
apa tadi di neraca rugi laba gitu ya. Ya. Itu kan kalau tadi aku lihat di neraca itu akun-akunnya kalau misalkan ada kayak penyusutan segala macam itu ada di mana ya itunya? Nah, kalau penyusutan itu di sini Pak, di transaksi keuangan. Nah, di transaksi keuangan ini di sini sudah langsung kita ada buatkan sandi biaya penyusutan kendaraan, penyusutan inventaris, penyusutan bangunan, peralatan kantor, penyusutan perlengkapan, sewa kantor, rehab kantor, Nah, dan ini inputnya sebagainya. kapan ini Pak? Pada saat apa kan itu kan terjadi sebulan sekali ya, kayak misalkan mengakui biaya sewa, terus mendapat biaya sewa dan mengkreditnya biaya di muka misalkan ya, itu ada di mana itu ya? Maksudnya gimana? Menginputnya? Menginputkan. Kalau ini kan tadi kas basis semua, apa artinya dari transaksi semua ya yang ditampilkan di sini tadi. Nah, di yang sini kan dicontohkan. langsung semisal gini. Misal kita contohkan tadi kita mau menginput data penyusutan tadi. Nah, ini langsung kita isikan penyusutan kendaraan semisal. Nah, langsung diisi keterangan penyusutan motor karyawan semisal. Nah, semisal 2 juta. Langsung klik simpan. Sudah selesai seperti ini. Berarti belum, kalau penyusutan kan ada proses perhitungan dulu ya berarti. Itu di luar ini ya Pak ya? Nanti ada lagi tempatnya. Jadi nanti untuk memang kita kan untuk proses penyusutan ini kita ada 2 opsi ya Pak. Jadi 2 opsi itu bahasanya mau yang otomatis atau yang manual. Karena dulu sebagian dari mitra klien kami ada yang minta otomatis gitu. Kita buat otomatis saja Pak. Nah, otomatis ataupun manual itu semua ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau yang otomatis kelebihannya kita sudah tidak perlu lagi menginput seperti ini, manual seperti ini nggak perlu Pak. Nah, otomatis dia setiap akhir bulan ketika diproses, dia akan mengambil dari laba sekian untuk penyusutan. Nah, kelemahannya ketika koperasi mulai berjalan itu kan mungkin labanya juga nggak begitu banyak ya. Nah, sedangkan program dia nggak mau tahu Pak. Karena tugasnya dia akhir bulan harus mengambil, ya ambil aja yang sehingganya ketika di akhir bulan setelah diproses bulan berikutnya akan kelihatan minusnya laba bulan berjalan itu sejumlah sekian, dan itu nanti akan jadi permasalahan baru karena laba kenapa kok minus terus ini gimana gitu. Tapi kalau yang manual itu bisa disesuaikan gitu. Semisal laba kita bulan ini kecil ya, kita untuk penyusutannya ya dibagilah jadi kasih sedikit-sedikit, yang penting kita ada penyusutan, jadi mengurangilah istilahnya gitu semisal. Nggak bisa kita input parameterize gitu Pak ya? Gimana Bapak? Maksudnya gini, penyusutan kan kaitannya dengan adanya aktiva tetap, ya kan? Tadi ngambil 2 juta tadi, 2 juta itu kan ada dasarnya kan, ada hitungannya kan Pak ya. Itu hitungannya ada di luar ini apa? Ada lagi di luar ini Pak. Maksudnya di program ini Iya, betul. ada juga? Ada. Oh ya udah. Nah ini Pak. Oke. Kendaraan, inventaris, bangunan, peralatan tanah. Nah ini. Nanti langsung kita tabel aset aktiva. Nah ini. Di sini langsung kita setting total perolehan, harga perolehan, penyusutannya per bulan mau berapa, residunya berapa, tarif penyusutan. Nah ini semuanya sudah ada Pak. Tinggal nanti dijalankan saja sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berarti sudah ada Pak ya? Oke, sudah Pak. Sudah ada. Terus kalau sewa nih misalkan nih kan kita sewa itu satu tahun misalkan sewa 1 tahun 12 juta. Berarti kan per bulan kan bebannya 1 juta.
Nah, itu cara membagi itu ada di mana, Mbak? Ya ini tadi Pak, barusan ini tadi Pak. Di kayak Aktiva ya? Ya ini. Nah, Oh, jadi kode golongan asetnya, nah ini bisa langsung kita, yang tadi kan golongan asetnya ada tanah, ada sewa dan sebagainya kan tadi, ada di tanggal perolehan namanya, terus golongan aktivanya, nah ini kan kendaraan, inventaris, bangunan, peralatan tanah, nah ini nanti kan bisa ditambah lagi bisa sesuai di dengan, situ ya. ya Oke, betul. memang sifatnya Terus sama sih, walaupun terus jenis dalam penghitungannya posnya mau harusnya berbeda. garis lurus atau saldo menurun dan Ya, sebagainya ya. itu nanti bisa. Soalnya kalau dalam penyajian di neracanya mestinya antara aktiva tetap dengan apa tadi biaya di muka kan harusnya beda itu. Betul. Ya. Silahkan Terus ada lagi. silakan yang lain dulu, Pak Dedi. Ya, makasih Pak Mutarom. Saya mau tanya itu aja Pak. Ini kan aplikasinya berarti dia tanam di desktop ya, di CPU Betul, ya. betul. Nah ini ada syarat dan ketentuan nggak Pak untuk CPU-nya Pak? Atau mungkin biasa aja gitu? Ya Itu aja sih sebenarnya Pak. untuk CPU-nya ini enggak harus yang istimewa sih Pak, enggak harus spek server. Cuman kalau mau yang lebih amannya, nah kalau bahasa mau yang lebih amannya itu kita menyarankan minimal core-nya i3, Windows-nya 10, ya RAM-nya minimal 4 yang untuk servernya Mbak ya, yang untuk servernya seperti itu minimalnya. Untuk hard disk-nya ya itu boleh 350 atau mungkin 500. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi untuk CPU-nya itu menggunakan SSD Pak untuk OS-nya. Nah, gitu. Jadi nanti lebih cepat loadingnya dan sebagainya itu nanti lebih bagus. Nah, kalau Windows 10 itu kan kalau dibandingkan dengan Windows yang di bawahnya, karena dia Windows 10 masih ada supportnya, jadi masih ada bawaan antivirusnya. Kalau Windows 7 kan sudah tidak ada update-nya. Jadi rawan kena virus, Pak. Kalau yang Windows 7 apalagi yang XP itu sudah nggak layak lagi untuk digunakan. Tapi sebenarnya Aulia Soft ini support aja untuk dari mulai yang Windows XP 7, 8, 10, 11 semua support. Oke. Artinya nanti kita juga nggak perlu pakai jaringan internet dong Pak ya? Tidak perlu kalau Karena yang kan versi offline itu tidak perlu ada jaringan internet. Jaringan internet itu diperlukan ketika nanti dari operator ada kendala, mungkin transaksi salah atau lupa bagaimana caranya, konfirmasi ke kami, nanti akan kami bantu, kita remote. Nah, saat itulah diperlukan koneksi internet. Gitu. Oke. Nah, ini kalau misalkan nanti kita pakai apa namanya anggota nih pakai mobil banking lah ya. Nah, ini Ya. jaringan internet juga nggak perlu juga atau gimana nanti? Ya kalau sudah yang versi online harus full Pak internet Pak. Harus full ya? Iya, Oh, betul. Karena untuk lalu lintas transaksi sinkronisasi mobile banking ke core ini memang dibutuhkan internet stabil gitu. Karena nanti kalau internet nggak stabil dia akan terhambat masuknya ke core sistemnya gitu. gitu ya. Oke. Mungkin yang lain silakan. Ada lagi? Adi. Silakan. Oh ya, nyalain dulu. Pak Mutarum nggak apa-apa, lanjut Pak, lanjut. Ya, tadi lanjutin yang antum, lanjutin yang dari Pak Dedi tadi. Jadi kita perlu workspace.
untuk PC-nya itu perlu yang satu untuk server ya Pak ya. Oke, Pak. Nah, untuk Terus server. nanti kalau ada tambahan lagi mungkin satu kasir ya, itu ada lagi satu gitu ya. Oke, betul. Kalau yang server yang berfungsi server speknya seperti tadi yang Pak Ansori sebutin ya. Iya, betul, Pak. Oke. Sama hard disk eksternal tadi ya, berarti ya. Ya, Eksternal hard buat disk backup. eksternal atau mungkin 500 flash giga. disk ya boleh, mana yang lebih simpel aja silahkan nanti boleh dipilih. Kalau untuk yang PC kliennya yang selain server itu boleh spek kayak apapun, yang Pentium 4 juga enggak masalah, atau Yang penting Core bisa 2 nyambung. atau apa. Yang penting yang di servernya itu nanti diusahakan ya, karena server untuk ditanamnya aplikasi ya. Ya. Kalau bisa yang speknya juga dibedakan dengan yang lainnya, intinya seperti itu. Ya. Oke. Jadi aku ada terlintas mau nanya apa ya, lupa. Oh ya, tadi kayak pembiayaan itu nanti bisa di print kayak akadnya gitu ya Pak? Akad yang harus ditandatangani, akad pinjam meminjamnya itu ada Nah, fasilitas itu ya? kalau akadnya itu nanti bisa ditampilkan dari sini. Nah, ini ada akad convert ke Excel. Jadi pakai apa namanya, Word, apa namanya itu, Excel kan? Excel atau Word? Microsoft apa beda lagi. Jadi nanti intinya PDF. nanti tinggal Bapak kalau memang sudah ada akad tersendiri nanti bisa kita koneksikan dengan program yang ada gitu nanti. Iya ya, bisa nanti berarti tinggal, bisa dilarikan ke misal PDF atau Excel atau bisa Word gitu Pak. ya Pak ya, diekspor ke Bisa. sana ya. Betul. Ya, lanjut Pak Adi mungkin. Pak, berarti kalau yang versi desktop ini, kalau lihat dari penawaran Aulia kemarin, ini berarti masuk yang kan offline ya berarti ya? Betul Pak. Secara ini udah nanya harga aja. Secara harga Ya, gitu enggak apa-apa, silahkan. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena kan kemarin baru lihat, saya udah lihat itunya tuh harganya. Berarti masuknya yang harga yang berapa tuh Pak? Jadi seperti ini, kalau untuk yang versi offline ini ada kita menyediakan paket harga softwarenya itu dari mulai yang 1,5, 2,5, 5 juta, 7,5. Itu yang offline Pak. Nah, perbedaannya kalau yang 1,5 itu adalah lisensi satu komputer. Dan produknya itu juga terbatas, produk pembiayaannya. Nah, kalau yang 1 juta, yang 1,5 itu hanya murabahah, ijarah, dan istisna saja. Mudharabah. Untuk yang kodrahen ini dia tidak aktif. Kodrahen ke bawah ini masih belum bisa kita aktifkan. Masih abu-abu ya? Ya, 1,5 itu. Dan lisensinya hanya satu komputer saja, tidak bisa di-link ke beberapa komputer, tidak bisa. Lalu yang kedua, paket 2.500.000 itu sudah multi PC. Nah, akadnya tapi masih sebatas seperti yang 1,5, tapi dia lisensinya sudah banyak komputer, Pak. Nah, itu yang kedua. Banyaknya Lalu itu yang bebas. gimana? Banyaknya itu berapa maksudnya?
lebih dari satu kan yang penting. Ya, lebih dari satu. Nah, itu nanti tinggal ditambah ada piranti tambahan, yaitu kabelan untuk koneksi Ya. antar PC-nya. Mau 10, mau 15 juga nggak ada tambahan biaya lagi. Oke. Yang penting intinya lebih dari satu. Kalau yang 1,5 itu lisensi satu komputer aja. Tapi kalau 2,5 itu lebih dari satu. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga itu ada paket 3,5 kalau nggak salah. Nah, 3,5 ini 3,5 ya. ada kan ya kemarin? Sudah dilihat penawarannya? Pak Dedi belum. Saya lagi nyari lupa naruhnya. 3,5 Bisa itu sih. Coba kita di-share. sebentar kita share dulu Pak di sini Pak. Saya nyarinya dari tadi nggak nemu. Kita share di sini. Nah, ini Pak, ada 1,5 dan semuanya garansi 3 tahun free support. 1,5, 2,5, lalu ada 3,5. Nah, kalau yang 3,5 ini dia sudah lisensi lebih dari satu komputer, terus untuk akadnya sudah aktif semua, namun belum bisa custom. Dalam artian kata custom ini ketika Bapak mau ada produk tambahan selain yang sudah tertera. Oh gitu. Gitu. Jadi ya custom tambahan semisal ada produk pembiayaan dari yang sudah ada ini, misal ada tambahan minta ditambahkan di dalam program itu untuk yang paket 3,5 belum bisa. Ya. Lalu yang di atasnya lagi ada paket 5 juta. Nah, 5 juta ini sudah lengkap semua, Pak. Jadi sudah multi user, murabah, mudharabah semuanya aktif sampai link akad perjanjian, convert Excel. Nah, ini juga sudah ada di paket yang 5 juta. Tapi kalau yang di bawah 5 juta, link akad perjanjian ini, convert Excel ini belum bisa, Pak. Oke. Dan sudah Harga tetap bisa menentukan custom. Ya, betul. Lalu Lalu yang di atasnya lagi ada 7,5, Pak. 7,5 ini yang di paket 5 juta sudah include semua dan plus notifikasi SMS. Notifikasi SMS. Nah, jadi nanti ini versi offline tapi nanti terkesan online gitu, Pak. Karena apa? Ketika ada anggota setor, penarikan, angsuran, itu langsung ada notifikasi berupa SMS masuk ke nomor HP-nya. Jadi nanti akan muncul kepercayaan lebih lah dengan koperasi, tidak ada lagi keraguan karena apa? Transaksinya itu langsung bisa dilihat ada notifikasi masuk gitu. Untuk meminimalisir kalau yang ada di BMT itu kan biasanya ada AO, Pak, yang di bagian lapangan. Nah, itu terkadang ada yang nakal, Pak. Iya. Oh iya. Nah, itu bisa diminimalisir dengan adanya program notifikasi ini gitu. Ketika dia tidak ada mendapatkan notifikasi, maka dia akan konfirmasi ke kantor, nanti diarahkan seperti itu. Transaksi saya tadi saya nabung sekian kok nggak ada notifikasi, apa belum disetor ke kantor gitu semisal. Atau mungkin bisa jadi untuk menjaga hal yang nggak diinginkan, semisal ada tabungan atas nama orang tuanya tanpa sepengetahuan anaknya bawa buku tabungan ke kantor, menyampaikan katanya disuruh orang tua melakukan penarikan tunai. Nah, ketika itu memang bukan dari suruhan orang tua, maka orang tua akan tahu, Pak, ketika ada notifikasi masuk. Iya, benar. Nah, lembaga tidak akan disalahkan nantinya gitu.
Nah, lalu ada lagi di atasnya yang paket 10 juta. Nah, paket 10 juta ini adalah paket yang sudah bisa terintegrasi ke online kopling tadi, yang bisa akses ke m-banking. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ini adalah ketentuannya. Untuk yang versi online m-banking itu harga core-nya 10 juta. Lalu untuk registrasi m-banking di Play Store dengan branding brand koperasi di Play Store itu 5 juta registrasinya. Untuk mesin IDC-nya per unitnya 1.700.000. Untuk kartu debitnya itu ini masih yang lama, ini penawaran yang lama. Kartu debitnya itu 13.000 per kartu. Nah, jadi nanti kalau sudah menggunakan yang versi online itu ada biaya sewa server online 500.000 per bulan untuk satu kantor per kantornya. Nah, 500.000 per bulan ini untuk sewa servernya kopling. Jadi nanti transaksi itu bisa anggota itu bisa 24 jam full nonstop Pak di rumah menggunakan m-banking walaupun server core-nya di kantor sudah dimatikan. Gitu. Jadi transaksinya nanti otomatis akan ditampung ke server online. Selanjutnya ketika pagi server kantor dibuka, dihidupkan, otomatis nanti ada proses sinkronisasi dan data otomatis masuk ke server kantor seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau Begini, mesin EDC, siapa yang mau nanya? kalau yang mesin EDC tadi 1 unit 1,7 itu. Nah, itu biasanya kita kan gimana ya Pak dalam prakteknya Pak ya? Itu mesinnya itu ditaruh di mana maksudnya gitu Pak? Jadi seperti ini Pak, mesin IDC itu fungsinya untuk transaksi penarikan ataupun setoran anggota yang sudah menggunakan fasilitas mobile banking, Pak. Karena mereka nanti sudah kita berikan fasilitas kartu debit. Jadi bisa di kantor atau juga kalau memang ada bagian marketing yang di lapangan, AO yang di lapangan itu bisa juga dibawa oleh mereka yang di lapangan. Seperti itu. Langsung gesek di lapangan ya. Betul. Jadi nanti petugas yang di kantor teller itu akan lebih ringan pekerjaannya Pak. Karena apa? Ya semuanya sudah dilakukan di lapangan dan otomatis sudah masuk ke core Auliasoft-nya. Ya, jadi kayak model print Bluetooth berarti ya? Ya, Jatuhnya betul. nanti ya. Pak, sedikit pertanyaan lagi Pak. Boleh, Ini kan boleh. harganya kan ada yang kecil ya 1,5 terus di bawah 5 sampai 7 segala macam. Nah ini misalkan nih Pak ya, misalkan kita ambil yang nggak terlalu besar dulu misal gitu ya, misal di angka 5 misalkan gitu ya. Tapi suatu ketika nanti kita mau upgrade gitu, kan namanya masih baru ya, kita ambil yang standar dulu. Terus nanti kalau misalkan sudah jalannya bagus, kita mau upgrade nih sama pakai yang kopling. Nanti apakah casnya sama atau kita cuma penambahan aja nanti Pak kalau kayak gitu? Oke, baik, pertanyaan bagus itu. Jadi semisal tahap awal mungkin ambil paket yang sederhana dulu ya, yang sedang dulu mungkin. Nah nanti selanjutnya di kemudian hari ketika sudah dirasa mantap, sudah lancar, mau upgrade,
mau ke versi online yang kopling itu kan totalnya core-nya plus registrasi di Play Store-nya kan 15 juta. Maka ketika sekarang ngambil yang paket 5 juta itu otomatis nanti ketika upgrade hanya menambah selisihnya dari 5 juta dan 15. Jadi otomatis hanya tinggal nambah 10 juta saja lagi. Sip. Itu. Mantep. Plong ya Pak Dedi ya. Iya, iya, Iya iya. Pak, Panjari kita kan lagi mau mulai nih Pak. Ya kan, tapi kan memang Ya. cita-citanya kita tinggi lah. Cita-cita kan harus tinggi, kita ke arah sana lah. Cuma karena baru memulai, ya. Ya kalau saran dari kami Pak, kalau saran sih ya kalau masih pemula itu memang kami sarankan ambil paket yang sederhana dulu Ya. sambil dipelajari, sambil dikuasai ketika nanti memang sudah mampu, karena nanti kan ketika sudah ngambil yang versi online kan ada biaya sewa server yang 500.000 per bulan. Ya, ya. Nah, kalau yang sudah seperti itu nanti mau tidak mau harus menerapkan biaya admin perawatan buku rekening, buku tabungan seperti halnya di bank ya, walaupun nilainya enggak sebesar bank gitu Pak. Iya. Semisal Rp1.000 lah per bulan kali 500 anggota kan sudah cukup. Betul, betul. Nah, seperti itu. Nah, kelebihan lain kalau sudah menggunakan yang versi online MBFI Pak, nanti lembaga itu kita berikan wewenang untuk mengedit fee transaksi PPOB yang dilakukan oleh anggota Pak. Nah, jadi nanti bisa mendapatkan PPOB ya. Iya, income tambahan dari transaksi PPOB. Semisal pulsa kartu as yang 5.000 mau dikasih harga berapa, yang sehingganya selisihnya itu akan menjadi fee-nya lembaga seperti itu dan seterusnya. Pak Ansori, Silakan yang lain. kalau tadi kalau kita masih offline anggap aja, kita perlu backup di eksternal hard disk lah ya. Itu ada Ya. menu itunya nggak? Menu backup gitu nggak? Kalau menu backup itu seperti ini Pak. Simpel kita tunjukkan. Misal ini. Nah, backupnya itu cuman kita mengopi apli data, kita buatkan folder baru gitu aja. Ini adalah apli data, ini adalah data aplikasi itu ada di sini Pak. Jadi semisal kita ini transaksi tanggal 5 bulan 7, tinggal kita buat 05.07.2022. Ya, paham. Nah, setelah itu kita Ke situ ya. Copy, masukkan ke sini, paste di sini. Nah, folder ini tadilah yang tinggal di copy lagi ke eksternal. Gitu ya. aja. Oke, paham. Terus kalau ada apa-apa nih bentuk supportnya itu gimana ya Pak? Akhirnya kan jauh itu. Betul. Bentuk supportnya seperti apa kalau kita ada masalah gitu? Coba bisa dijelasin nggak Pak? Untuk supportnya kita menggunakan fasilitas aplikasi TeamViewer ini Pak. Oh, TeamViewer ya. Aplikasi TeamViewer ini walaupun Bapak berada di Merauke ataupun di Sabang, kami tetap bisa menjangkau meremot PC Bapak ketika ada kendala, nanti kita langsung benerin. Saya suka pakai itu Pak. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal nanti konfirmasi di grup, Pak, saya ada kendala seperti ini. Misal kalau memang nanti kita bantu melalui chat WA sudah bisa ya otomatis alhamdulillah, tapi saya belum paham Pak, bisa dibantu remote, kita bantu remote. Ya. Nah, itu ada PSC-nya ya Pak ya. Artinya di pihak Bapak yang AR-nya lah ke kita yang jadi PSC untuk koperasi kita gitu, khusus atau kita kemana gitu Pak? Kalau untuk yang TeamViewer ini yang untuk PC client, jadi untuk mitra itu kan kita anggap PC client ya.
Nah, itu yang versi free kayak gini aja, nanti tinggal ini aja difotokan, nanti kan yang berbayar kan dari pihak kami, Pak. Iya. Nah, nanti untuk dari pihak Bapak ngambil yang free aja nggak ada masalah gitu. Maksud saya gini, kalau kita ada masalah, kita chattingnya ke siapa atau teleponnya ke Konfirmasi siapa gitu. semua di grup support, Pak. Nanti Oh, ada. setiap koperasi, setiap lembaga itu semua dari mitra klien kita dari Aceh sampai Papua, masing-masing lembaga klien kita buatkan grup support privat, Pak. Oh, oke. Jadi tidak bersifat umum. Ya, grup support itu adalah ya anggotanya dari tim Bapak dan tim kami, gitu aja. Jadi tim Bapak dari manapun juga bisa ikut memantau perkembangan operatornya sejauh mana sudah bisa menguasai program gitu. Oke. Terus dalam ini kan tadi dijelaskan cara membuka transaksi gini. Nah, itu ada manual booknya nggak, Pak? Manual booknya ada. Oke. Manual booknya ada. Kalau memang butuh video link tutornya juga ada. Tapi kalau untuk video itu kan per kasus ya, jadi Ya. tidak dari A sampai Z tidak. Tapi kalau manual book dari A sampai Z sudah ada. Oke. Ya. Cukup, Pak Deddy dari saya. Oke. Silakan. Kembali lagi ke aplikasi, Pak Ansori. Yang pertama, Boleh. kalau untuk monitoring setiap hari kualitas pembiayaan itu tentunya ada, Pak ya, kolektibilitas itu, Pak ya. Ada. Terus satu lagi, kalau ada nggak semacam report yang menggambarkan tingkat kesehatan koperasi kita sesuai laporan keuangan yang ada di database kita itu dengan mengacu ke misalkan ketentuan dari Departemen Koperasi gitu. Penkes lah ya. Ini sebentar, kalau ini yang kita nah ini analisa Penkes ini, Pak. Nah, ini fiturnya sudah sedemikian banyak ini, Pak. Tinggal nanti ya, efisiensi likuiditas ada ya. Nah, udah ada ya, udah ada semua. Mulai input data Penkes, ATMR, komponen modal tertimbang, promosi ekonomi anggota, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen umum, manajemen kelembagaan, permodalan, aktiva, likuiditas, efisiensi, semuanya sudah ada, Pak. Terus lalu yang paling akhir adalah hasil Penkesnya. Oke. Pak, cukup ya. Pak, kalau misalkan nih, misalkan ini berjodoh nih ya, misalkan. Nanti kalau ini kita didampingin itu berapa bulan, Pak, untuk di awal-awal? Jadi gini, Pak, untuk pendampingan itu seperti halnya yang kita sampaikan di sini, itu di sini garansi asistensi itu 3 tahun support dan service via online remote team viewer. Jadi jangka waktunya 3 tahun. Jadi gratis. Setelah 3 tahun baru nanti ada biaya maintenance itu antara 150, ada 50, 100 dan 150 atau 250. Banyak pilihannya nanti. Jadi misal gini, setelah 3 tahun ternyata mungkin operator Bapak belum menguasai secara keseluruhan atau mungkin ada ganti operator, semisal ganti operator baru otomatis. Nah, semisal seperti itu. Nah, masih perlu support. Nah, itu kita ada aturan mainnya untuk free supportnya itu yang pertama ada 50.000 per bulan itu untuk setiap bulan 50 itu responnya 2 hari. Jadi semisal hari ini ada kasus akan kita bantu hari besok. Itu 50.000 per bulan. Nah, kalau yang fast respon itu 100.000 per bulan.
saat ini ada kasus langsung kita bantu tangani saat ini juga. Nah, terus ada lagi yang ketiga, 150.000 per kasus, bukan per bulan tapi per kasus. Nah, 150.000 per kasus ini, yang per kasus ini juga ada dua pilihan. Yang 150 itu responnya 1 minggu, Pak. Jadi hari ini ada kasus akan kita bantu nanti 1 minggu kemudian 150. Tapi kalau yang mau fast respon saat itu juga langsung kita bantu per kasus itu Rp250.000. Nah, kekurangan dan kelebihannya antara per bulan dan per kasus ya mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Kalau yang per bulan itu ada kasus, nggak ada kasus tetap bayar per bulan. Tapi kalau per kasus intinya 5 bulan, 6 bulan baru ada kasus sekali ya bayarnya ya pada saat itu juga. Seperti itu. Tapi ketika dalam 1 bulan terjadi kasus ada yang perlu penanganan dari kami itu mungkin 2 atau 3 kali ya kasus itu, maka ya kalau per kasus ya berarti harus bayar 3 kali. Ya. Bayar seperti itu. Ya, itu pilihannya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi, Pak, gitu. Tapi ketika nanti kok dari tim Bapak sudah mahir, nggak perlu lagi bantuan dari kami, sudah bisa menguasai penuh, ya enggak masalah gitu, Pak. Ya. Intinya dalam masa garansi support 3 tahun itu kita sudah berikan, kita serahkan lah istilahnya program ini untuk dikelola secara mandiri seperti itu. Ya. Nah, yang perlu dicatat lagi, Pak, semisal nanti sudah ACC bekerja sama dengan kami, beli produk kami semisal yang harga 5 juta. Nah, mungkin terkendala terkait dengan operator atau mungkin apa kayak yang sehingganya sampai 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih belum bisa digunakan. Nah, itu seperti apa menghitungnya? Apakah dari saat digunakan setelah 1 tahun atau bagaimana? Nah, itu sering terjadi miskomunikasi dengan mitra Klien. kami, klien kami itu seperti itu. Maka yang kita sampaikan lisensi pembelian lisensi dari awal itulah yang jadi patokan kami. Jadi ketika argonya hitungan dari situ ya. Jadi kita ibaratkan, Pak, kalau semisal beli elektronik saja, Pak, beli kulkas itu ada garansi 1 tahun. Sampai di rumah mau dipakai atau tidak, setelah 1 tahun garansi tetap habis, Pak. Gitu. Iya. Ketika setelah 1 tahun ini belum saya pakai loh, Pak, tapi sudah rusak, dikembalikan ke toko ya tetap tidak mau, Pak, kan gitu. Oke. Berarti nanti akan ada misalkan di awal itu dari pihak Aulia melakukan mentor dulu ya, Pak, ya, misalkan buat teller kita gitu atau yang jadi operatornya nanti ya. Nah, itu seperti ini nanti prosesnya. Kalau memang Bapak mau yang trainingnya via online itu tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau mau mendatangkan tim kami, nanti kami akan arahkan ke Pak Hamdan yang dari Bandung. Nah, biayanya nanti ada di luar harga aplikasi, Pak. Nanti tinggal koordinasi dengan Pak Hamdan berapa biayanya untuk training langsung ke kantornya gitu. Oke. Dan perlu waktu berapa hari nanti bisa langsung di Ya. Perlu akomodasi segala macam, Pak Denny. Betul. Ya, kalau via online kan kami cukup dari sini, Pak. Tapi kalau harus datang ke sana kan. Mau nanya, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. Sepanjang Aulia berjalan ini, Pak, untuk sosialisasi khususnya pembelajaran bagi operatornya itu buat menguasai biasanya yang paling cepat tuh berapa lama, Pak? Kalau itu relatif sih, Pak, ya. Tergantung operatornya. Ya, tergantung SDM-nya, Pak. Ya, tergantung SDM-nya. Ambil dari mana?
Iya, kalau SDM-nya itu ya istilahnya punya background IT, akuntansi, ekonomi syariah, kayaknya lebih cepat Pak prosesnya. Lebih cepat ya. Nggak macam Iya. nanti saya nyari karyawan yang begitu ntar Iya. Jangan yang biar cepat jadi. Iya, iya. Iya iya iya. Pak Ansori, tadi ada Oke. kata-kata custom tadi ya. Emang ini bisa ada custom gitu, Pak? Bisa Pak. Jadi Bisa ya? bisa Ada nanti batasannya nggak kalau customnya? Atau hanya gimana? sebatas produk? Customnya hanya sebatas produk atau ada yang lain-lain bisa di custom gitu? Misalkan di pembukuan atau di apa gitu? Di pembukuan semisal di neraca segala macam itu nanti semisal yang tampil di sini kok ternyata belum sesuai dengan yang Bapak inginkan, nanti seperti nama-nama rekening ini nanti bisa kita sesuaikan nanti. Oh, kalau Bisa. bisa custom di pemrograman gitu bisa nggak, Pak? Di pemrograman asal nanti ambil paket yang 5 juta, kita walaupun sampai 3 tahun ya tetap bisa. Oh iya iya. Selama masih dalam koridor tidak merusak apa namanya tatanan rumus akuntansi bakunya Pak, gitu. Ya, ya, ya. Karena saya dulu pernah menangani Pak di koperasi di daerah Tanah Toraja, saya datang ke sana. Nah, ternyata operatornya itu nggak paham akuntansi, jadi permintaannya itu ya nyeleneh, yang akhirnya di situ sampai mengharuskan merubah rumus akuntansi dasarnya. Waduh, kalau seperti itu ya mohon maaf saya bilang. Ya, Kalau ya, ya. saya ngikuti zaman, program ini nggak akan bisa berjalan kan seperti itu. Iya. Ditarik sini yang sono kena, yang tarik sini sono Iya, kena. seperti itu. Oke. Dari saya cukup. Nah, Saya juga oke, cukup. silahkan. Mungkin Nah, kalau Pak memang Budi gimana? Cukup kalau pertanyaan saya, tinggal nanti mungkin kita Meeting dulu lah. waktu ya, mudah-mudahan cepat dalam minggu-minggu ini gitu Pak Ansori, kita meeting di antara para pengurus Kostif ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama keputusan itu Mas Dedi, karena kan kita rencana launching sendiri sebetulnya tanggal 17. oh seperti itu. Boleh nanti ketika ada yang kurang paham, boleh nanti share di grup Pak. Jadi nanti akan kita bantu Grupnya yang apa. tadi itu ya, yang ada di itu grupnya Bapak itu ya. Yang trial. Iya, trial grup itu ya. trial tadi. Oh itu ya, yo siap. Nah nanti grup trial itu nanti ketika Bapak sudah memutuskan beli aplikasi Aulia Shop dari kami, trial itu nanti akan kita rubah menjadi grup support nanti seperti itu. Siap. Oke. Baik kalau gitu. Ya insya Allah nanti minggu-minggu ini ya kali ya. Pak Ya, minggu ini Utara, kita- Pak Budi ya. Untuk Pak Dayat, untuk kontaknya Pak Hamdan kan juga sudah ada mungkin ya. Saya Pak Hamdan Bandung. apa HP-nya ganti Pak, jadi hilang. Oke, nanti kalau Waduh, memang kalau sudah kalau memang sudah dibutuhkan nanti kita share kontaknya, nanti juga kita bisa masukkan, kita tambahkan di grup trial itu nanti supaya bisa bersama-sama komunikasi dalam satu wadah grup supportnya itu nanti. Oke. Ya. Pak Hamdan itu yang pegang se-Jawa Barat ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya betul, di Jawa Barat. Areanya. Oh iya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau sudah memang, malam? sudah cukup semua. Belum makan. Mungkin akan kita tutup terlebih dahulu. Mungkin masih ada lagi atau sudah cukup Bapak? Cukup Pak, sorry, terima kasih. Cukup Pak, sorry. Ya, Oke. baik. Langsung tutup Oke, ya. sebelumnya Bapak-bapak semua. saya akhiri dulu ya. Nanti karena tadi saya juga silakan. ada buka salam, jadi nanti ya juga harus ada diakhiri juga lah seperti itu.
Oke, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bisa menjadi saudara yang terjalin dalam ikatan iman dan Islam, dan semoga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Dari saya pribadi dan mewakili dari tim Aulia Soft, apabila dari awal sampai akhir ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, tutur sapa dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan ke Pak Dayat. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ansori selaku mewakili dari tim Aulia Shop. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya kita juga malam ini dapat informasi yang mengenai sistem aplikasi koperasi syariah. Dan kalau saya lihat profilnya ini hampir udah 100 lebih ya koperasi pakai Aulia Shop ya di seluruh Indonesia itu. Artinya juga sudah bekerja sama dengan dinas koperasi daerah dan juga provinsi, di dinas provinsi ya kalau nggak salah, sama Kementerian Koperasi. Kita Ya, per ini per pengalamannya bulan berarti. ini, tahun ini sudah 1940-an Pak, dari Sabang sampai Merauke. Oh, 1000. Luar biasa. Kan 100 kan. Kita yang keberapa ntar ya? Ya, artinya sudah sangat berpengalaman lah gitu ya. Ya. Kalau untuk urusan aplikasi koperasi ya. Yang mudah-mudahan nanti kita akan rembukan dulu ya Bapak Ansori. Insya Allah di minggu-minggu ini kita akan segera mengabari. Ya mudah-mudahan kita bisa berjodoh ya untuk aplikasinya. Karena memang Koskip juga banyak misi dan misinya yang kita mau capai khususnya di daerah Bekasi ini. Salah satunya ya rentenir di Bekasi banyak Pak. Ya, ini salah satu PR kita gitu Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Ansori untuk malam hari ini, luar biasa jauh-jauh di Banjarmasin ya, dan timnya saya ucapkan juga terima kasih, khususnya para manajemen Koskip juga saya ucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, walaupun keadaan online ya, mudah-mudahan bisa ketemu dalam keadaan offline juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup Ansori, dengan kafaratul majelis ya. Yang tadi harga tadi boleh di-share Pak Ansori? Boleh, nanti saya share di grup aja Pak ya. Ya. Oke. Siap. Banyak Pak Dedi lupa tuh di Ya, mana itu. Iya, saya nyari nggak ketemu. Iya, baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Pak Ansori kalau ada salah-salah kata juga dari kami, mohon dapat dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live dulu. Singkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.